platform apa sih yang bisa menerima pembayaran dari klien ataupun marketplace seperti Upwork, tapi selain PayPal yang sekiranya cepat sampai, rate-nya tinggi, potongannya kecil, dan gampang buat dipakai. Apalagi kayak kita-kita yang pemula. Oke. Yaps, kenalin aplikasi yang namanya Parallax. So, apa itu Parallax? Jadi, Parallax ini adalah platform yang bisa kamu pakai untuk menerima pembayaran dari klien luar negeri dan juga bisa dijadikan alat untuk withdraw gaji kamu dari Upwork. Loh, apa keistimewaan Parallax ini ketimbang aplikasi-aplikasi sejenis seperti Payoneer, Wise, Skrill, bahkan sampai PayPal? Padahal Parallax ini termasuk platform pendatang baru tapi overpower. Karena yang pertama, rate penukarannya itu tinggi, bahkan mendekati sampai bisa menyamai rate dari Google. Lalu selanjutnya, potongan yang kecil membuat Parallax ini menjadi pilihan yang terbaik ketimbang platform-platform yang serupa. Dan seperti yang aku bilang di awal, ini juga menjadi alasanku menggunakan Parallax sampai sekarang, yaitu bisa menerima pembayaran dari Upwork dan platform-platform freelance serupa. Tentunya Parallax ini bisa menerima pembayaran dari mata uang USD dan terbarunya bisa menerima pembayaran dari Euro. So, buat kamu yang nyari-nyari project dari negara-negara yang menggunakan dua mata uang ini, Parallax ini bisa menjadi pilihan yang terbaik buat kamu pakai. Yang lebih gokil lagi ya, wah, nggak habis pikir sih. Parallax ini sudah support withdraw ke local bank, bahkan sampai e-wallet, ya seperti OVO, Dana, dan lain sebagainya. Dan ini yang paling bagus buat kamu nih ya, yang nonton video ini, jika kamu daftar Parallax dari link referral yang kamu temukan di deskripsi, maka kamu akan mendapatkan gratis 10 US dollar setelah melakukan deposit. Dan jangan bilang-bilang karena ini untuk kamu aja yang nonton video ini. Jujur ya, aku itu udah pakai Parallax kurang lebih 1 tahunan. Alasannya karena waktu itu Wise sempat dikabarkan menghilangkan opsi menerima pembayaran mata uang asing untuk user-user yang dari Indonesia. Ya, tahu sendirilah kenapa. Udah lo. Sehingga aku mencari-cari platform lain yang serupa dan menemukan Parallax. Dan yang membuat aku terkesan itu, walaupun Parallax ini pendatang baru, tapi memang fiturnya sudah dikatakan cukup baik untuk teman-teman yang freelancer ataupun remote worker yang kliennya dari luar negeri. Namun, di balik kelebihan-kelebihan yang aku sebutkan sebelumnya, tentunya aku tuh nggak mau mendewa-dewakan platform ini. Karena kamu sebagai orang yang mungkin nanti make Parallax sebagai alat pembayaran, kamu itu perlu tahu bahwa yang pertama, Parallax ini baru support pembayaran mata uang USD dan Euro saja. Klien yang tidak menggunakan kedua mata uang tersebut itu tidak bisa mengirim pembayaran ke kamu. Misal, kamu mendapatkan klien dari Singapura yang menggunakan Singapura dolar atau SGD, atau dari Jepang yang menggunakan yen. Mereka itu tidak bisa mengirim pembayaran ke kita yang menggunakan Parallax. Opsinya apa? Ya tentunya kita menggunakan platform lain atau melakukan redirect transfer. Dan yang kedua, website Parallax ini beberapa kali mengalami down dan lag. Jadi kalau kamu membuka di saat jam-jam ramai orang buka, itu bisa kena lag. Tapi untuk akhir-akhir ini, aku sudah jarang merasakan hal ini sih. Dan yang terakhir, payment option dari sisi klien itu belum begitu banyak. Jadi semisal kamu menawarkan pembayaran via Parallax ke klien, dan klien menerima pembayaran itu, klien hanya bisa melakukan transfer bank. Jadi kamu itu jangan kaget apabila klien itu menolak pembayaran kamu via Parallax. Apalagi klien-klien dari negara Amerika Serikat. Karena setauku banyak banget orang-orang Amerika Serikat itu suka menggunakan credit card. Ya, jadi Parallax ini belum begitu familiar untuk klien-klien di Amerika Serikat. Cuma jujur aja ya, sejauh ini hal yang membuat aku senang menggunakan Parallax adalah support-nya. Terutama di channel Slack-nya. Respon mereka cukup cepat untuk menanggapi
pertanyaan ataupun masalah dari user-usernya. Apalagi ya Suara Flanger itu udah diangkat jadi brand ambassador, jadi ya bisa mendapatkan keistimewaan kalau misal kita komplain gitu. Jadi ya tenang aja jika suatu saat user-user Indonesia itu mengalami problem, nanti Suara Flanger bisa mewakili kamu semua untuk lapor ke mereka. Oke, untuk sekarang gimana sih cara daftar Parallax? Nah, sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan sebelum mendaftar di platform tersebut. Yang pertama tentunya identitas seperti KTP. Tapi jika kamu tidak punya atau mungkin ada kendala, bisa pakai SIM, paspor, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, device seperti laptop ataupun komputer. Dan komputer ataupun laptopnya itu harus memiliki webcam. Dan saranku untuk kamu-kamu yang mau daftar Parallax, mending pakai laptop ketimbang pakai HP. Karena nanti kalau ada problem apa-apa saat melakukan pendaftaran, jauh lebih enak gitu. Walaupun nanti mungkin ujung-ujungnya saat kamu melakukan verifikasi melalui HP, itu nggak masalah. Nah, buat kamu yang mau daftar Parallax, linknya itu udah aku sediain di deskripsi. Dan biasanya proses verifikasi itu memakan 3 hari kerja. Yang selanjutnya itu adalah rate. Bagi kamu yang penasaran berapa sih rate dari Parallax yang membuat aku itu bisa bilang bahwa Parallax itu yang terbaik, aku itu akan menjelaskan dan membandingkan rate Parallax dengan platform-platform yang serupa. Sehingga kamu itu makin percaya dengan statement yang aku katakan di awal bahwa Parallax ini memiliki rate yang tinggi, bahkan mendekati rate Google. Nah, ini aku tunjukkan ya tabelnya. Jadi di sini aku membandingkan antara PayPal, Wise, Parallax rupiah, dan Parallax USDC. Apa itu Parallax rupiah dan Parallax USDC? Jadi di Parallax itu kita bisa menggunakan 2 metode withdraw, yaitu menggunakan local bank yang dimana bisa langsung transfer ke rupiah. Yang kedua menggunakan kripto, yaitu dengan mata uang USDC dengan berbagai jaringan seperti Solana, Ethereum, dan Polygon. Nanti untuk perbedaannya, aku akan jelaskan setelah ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa aku melakukan tes ya, penarikan 100 US dollar di setiap aplikasi ataupun platform serupa. Untuk potongan, PayPal itu tidak menggunakan potongan untuk withdraw yang di atas 1,5 juta. Jadi jika kamu withdraw di PayPal di atas nominal 1,5 juta, kita itu nggak dikenakan potongan. Tapi jika kita withdraw di bawah itu, kita akan dikenai potongan 16.000. Nah, untuk Wise, teman-teman bisa cek bahwa potongannya itu 1,7 USD. Dari riset yang aku lakukan, potongan ini itu sifatnya tidak fixed. Aku belum tahu secara pasti persenannya berapa, tapi ketika aku cek di platform Wise, potongannya itu sekitar 1,7 US dollar setiap kita withdraw 100 US dollar. Lalu untuk Parallax yang nantinya kamu akan withdraw ke rupiah ke bank lokal, potongannya itu ini ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di local currency dan nanti aku akan sertakan blognya di deskripsi ya. Untuk teman-teman bisa cek total potongan yang ada di Parallax. Bahwa kalau kita withdraw ke currency dolar atau ke local bank langsung, potongan fixednya itu 2 dolar. Jadi jika kamu potongan fixednya itu ada beberapa varian. Jadi fixed ini yang dimaksud seberapa kamu narik, asalkan dalam range ini ya potongannya yaitu 2 US dollar. Misal 100, 200, 300, 350, pokoknya di bawah 350 itu dikenakan 2 US dollar. Tapi jika kamu withdraw di atas itu, maka fixed fee-nya itu semakin murah. Bahkan ini kalau kamu withdraw di atas 750 US dollar, potongan fixed fee-nya itu 0%. Nah, selain fixed fee, itu ada variable fee. Variable fee ini dikenakan berdasarkan persentase dari total nominal withdraw yang akan kamu cairkan ke bank lokal. Jadi semuanya itu dikenakan rata ya 0,9%. Jadi semisal kalau kamu narik 1000 US dollar, maka variable fee-nya itu sekitar 9 dolar. Tapi kalau kamu narik 100 US dollar ya, kayak yang aku contohkan tadi ini, maka potongannya yaitu fixed fee ditambah variable fee. Fixed fee-nya itu 2 US dollar dan variable fee-nya adalah 0,9 US dollar. Maka totalnya adalah 2,9 USD.
Nah, bagaimana dengan kripto atau USDC? Nah, di sini teman-teman bisa melihat alasan kenapa aku menggunakan network Solana. Karena ketimbang platform-platform yang lainnya, ya, teman-teman bisa cek di sini. Solana ini variable fee-nya dan fixed fee-nya itu paling murah. Fixed fee-nya itu gratis, variable fee-nya itu cuma 0,85%. Bahkan kita tidak dikenakan biaya tambahan. Nah, berbeda dengan Polygon dengan Ethereum, di sini teman-teman bisa melihat bahwa kalau Polygon memang fixed fee-nya itu nggak ada, lalu variable fee-nya itu cuma 0,9%, tapi di sini ada network gas fee. Network gas fee ini nominalnya itu tidak pasti, tapi ketika aku cek-cek ya, nanti juga kita akan buktikan saat mencontohkan withdrawal-nya. Network gas fee ini nominalnya itu sangat kecil sih, tidak terlalu besar. Kalau aku lihat di bawah 1 US dollar. Nah, begitu juga dengan yang lain, Ethereum ini malah gede banget nih. Bahwa fixed fee-nya itu 2 US dollar, variabelnya 0,9, sedangkan Ethereum yang USDT itu memang fixed fee-nya gratis, variabelnya sama, tapi network gas fee-nya itu udah ada standarnya, yaitu 0,1 dari exchange fee. Exchange fee ini yaitu fixed fee ditambah variable fee. Jadi 0,1% dari total fixed fee dan variable fee. Jadi ya nggak terlalu gede juga sih. Dan pada intinya, ketimbang kita withdraw ke local bank, withdraw via kripto ini jauh lebih worth it. Tapi kita harus tahu bahwa ketika nanti kita withdraw dari USDC ataupun USDC ke rupiah, itu juga ada potongan lagi, yaitu processing fee dari platformnya, entah itu Pintu, BitTime, toko kripto, dan lain sebagainya, dan juga dikenakan pajak PPN dan PPh, yaitu sebesar 0,11%. Tapi setelah hitung-hitung, biayanya nggak terlalu gede ketimbang kita transfer langsung ke rupiah. Lalu kita bisa melihat ya di tabel ini bahwa bersihnya di PayPal kita tetap mendapatkan 100 US dollar, lalu Wise 98,3, dan Parallax itu dapat 97,1, dan Parallax USDC network Solana kita mendapatkan 99,15 USDC. Cuma yang perlu diingat bahwa masing-masing network ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sejauh aku pakai Solana, memang tidak secepat Polygon ataupun Ethereum ya. Tapi nggak terlalu lama kok, mentok-mentok 15 menit setelah withdraw. Pernah kayak ada mengalami gangguan ya, yaitu yang di luar dari ekspektasi kita. Itu biasanya kalau networknya sedang mengalami gangguan ataupun maintenance, prosesnya itu bisa sampai 1 hari penuh. Jadi sabar-sabar aja kalau teman-teman menggunakan Solana. Lalu aku bandingkan dengan kurs Google pada saat ini ya, yaitu sekitar 16.574. Jika kita bandingkan dengan kurs platform, yang dimana PayPal itu 15.864, atau jika dipresentasikan, kurs PayPal itu rata-rata adalah kurs Google atau kurs asli dikurangi 4% dari kurs tersebut. Jadi kurs PayPal itu hasil dari kurs ini dikurangi 4%. Nah, ini lumayan banget ya selisihnya. Nah, kalau Wise ini, rate-nya kursnya itu tidak begitu jauh dengan kurs asli atau kurs Google. Makanya dulu banyak teman-teman yang menggunakan Wise karena ini. Untuk kurs Parallax, ini yang gokil sih. Mereka ini kursnya mirip, bahkan sama seperti kurs Google. Ya, teman-teman bisa melihat di sini. Entah rupiah ataupun USDC itu rate-nya sama. Bahkan beberapa case kadang rate USDC ini bisa lebih tinggi sedikit ketimbang kurs Google. Nah, untuk waktu proses teman-teman perlu tahu bahwa kalau di PayPal untuk withdraw itu biasanya 2 hari kerja atau maksimal 5 hari kerja. Lalu untuk Wise ini cepat banget sih. Seringnya dulu aku tuh mendapatkan pembayaran cuma beberapa menit aja, kayak 2-3 menit aja. Tapi ya paling lama itu cuma 15 menit. Nah, kalau Parallax rupiah itu 1 hari kerja, tapi biasanya juga cepat sama kayak Wise. Nah, kalau USDC, kalau memang networknya itu nggak gangguan, itu biasanya cuma 5 menitan, tapi ya rata-rata cuma 10-20 menit. Kalau dilihat di sini ya memang lebih baik menggunakan Parallax ataupun Wise ketimbang PayPal. Lalu finalnya kita dapat berapa? Nah, di sini teman-teman bisa cek bahwa kalau kita menggunakan PayPal,
uang yang kita terima dari 100 US dollar itu yaitu 1,5 juta 86.000 sekian. Lalu untuk Wise kita mendapatkan 1,6 juta 27.000 sekian. Lalu untuk Parallax ini turun ya, karena potongannya itu cukup besar, 2,9, yaitu cuma 1,6 juta 9.000 sekian. Lalu untuk USD sini yang paling tinggi, yaitu kita mendapatkan 1,6 juta 43.000 sekian dari convert 100 USD. Tentu kalau dilihat dari selisihnya, yang paling banyak selisihnya yaitu PayPal. Selisihnya itu paling tinggi yaitu 71.000 sendiri. Dengan begitu, kamu sebagai freelancer ataupun remote working yang nyari kliennya itu luar negeri, ya menggunakan Parallax itu menjadi pilihan terbaik untuk mendapatkan konvertan yang paling bagus dan paling tinggi. Ya mungkin kalau narik sekali 2 kali nggak kerasa ya, tapi kalau kamu tiap minggu, tiap bulan, atau kayak aku ya, yang memang sudah full time jadi freelancer ataupun remote worker, klien-kliennya dari luar negeri, ya tentu memilih platform menjadi salah satu hal yang paling penting gitu. Karena dengan memilih platform yang bagus, juga bisa menghemat ratusan bahkan jutaan rupiah setiap mendapatkan gajian. Kan lumayan ya, hanya mengganti payment platform ke Parallax kita bisa menghemat sampai puluhan juta. Oke, sekarang gimana cara menggunakan Parallax? Nah, di sini aku membagi dalam 5 bagian tutorial. Yang pertama, aku jelaskan gimana sih cara dapat payment dari klien menggunakan Parallax. Yaitu tentunya klien yang menggunakan mata uang USD dan Euro. Yang pertama, teman-teman bisa pergi ke halaman Parallax, pastikan sudah daftar dan sudah terverifikasi ya. Nah, di sini di halaman depan ada beberapa opsi ya yang teman-teman lihat. Caranya cukup simple, kamu cukup klik request ya, request. Di sini kita bisa mengisi uang yang kita minta untuk pembayaran. Katakanlah misal 200 US dollar. Lalu pilih mata uangnya. Karena aku belum buka akun Euro, maka di sini hanya tersedia satu aja. Tapi kalau kamu sudah buka akun Euro, maka di sini akan terlihat 2 opsi. Nah, di sini kamu bisa isikan due date atau jatuh tempo pembayaran dari klien. Nah, biasanya due date ini terpampang di invoice yang kamu buat. Kamu bisa isi, tapi kalau nggak isi juga nggak apa-apa. Misal aku isi tanggal 31 Maret ya. Lalu kamu bisa menjelaskan deskripsi service apa yang kamu kenakan ke klien. Misal logo, desain, for business. Lalu juga bisa dijelaskan item-item apa aja yang dibeli oleh klien juga boleh. Lalu kalau sudah, klik next. Lalu jika kamu misal belum pernah transaksi sama klien tersebut di Parallax, bisa klik ini, create new contact ya. Bisa isikan nama, misal Dwi Febrianto misal ya, ini nama kliennya. Lalu aku isikan dengan email klien ya. Di sini aku contohkan suara freelancer. Lalu di sini bisa tambahkan notes atau catatan, misal lakukan pembayaran sebelum, misal please send the payment before due date gitu. Terserah note-nya itu apa aja. Lalu kamu juga bisa melampirkan lampiran, entah itu invoice, entah itu apa, dan lain sebagainya, bisa lampirkan di sini. Lalu kalau sudah, klik review. Nah, di sini kamu bisa lihat detail dari payment request-nya sebelum kamu kirimkan ke klien. Lalu jangan lupa untuk centang ini, biar klien mendapatkan email dari payment request-nya. Kalau sudah, bisa klik ini, dan kamu bisa menyalin ini untuk dikirimkan ke klien, atau klien bisa langsung buka lewat email mereka. Dan ini ya, semisal klien membuka requestan dari kita. Di sini tertulis nama pemintanya, ya, atau nama freelancernya, due date, notes, produk. Dan di sini tertulis bagaimana cara klien bisa bayar dari payment ini. Nah, ini seperti yang aku katakan, bahwa klien hanya bisa membayar via bank transfer. Sedikit opsi yang bisa diberikan oleh Parallax. Dan nama banknya itu atas nama kita nih, kalau teman-teman misal melihat. Tapi routing number, akun number itu dari bank yang bekerja sama dengan Parallax, yaitu bank Lead kalau nggak salah. Ya, Lead Bank. Nah, kalau sudah, klien bisa melakukan pembayaran dan dananya akan masuk ke akun Parallax kita.
Oke, selanjutnya bagaimana mendapatkan pembayaran dari Upwork menggunakan Parallax. Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa ke halaman Upwork dulu, lalu bisa klik account setting. Nah, kalau sudah, kamu bisa pergi ke Get Paid, ya. Lalu tambahkan withdraw methods. Di sini aku udah nambahin ya, tapi aku contohkan aja. Misal teman-teman bisa klik add method, lalu pilih yang direct to US Bank atau ini USD. Kelebihannya kita tidak dikenakan biaya deposit. Jadi ya bersih, kita dapatnya berapa ya segitu gitu. Tapi berbeda kalau kita menggunakan direct local bank, kita dikenakan 1 US dollar per withdraw, atau kalau kita withdraw lewat PayPal, kita dikenakan biaya 2 US dollar. Ya tentu ini lumayan banget ya buat teman-teman yang suka dikit-dikit narik. Jadi bisa klik ini, klik setup. Nah, teman-teman bisa isikan account holder name dan pastikan account holder name ini sama seperti nama di Parallax-nya. Bisa kembali ke halaman Parallax, lalu bisa klik yang ini, USD account detail, lalu teman-teman bisa isikan sesuai dengan apa yang tertera di sini. Jadi account number teman-teman bisa copy, lalu bisa isikan di sini. Routing number juga di-copy, lalu diisikan di sini. Lalu account number-nya juga dikonfirmasi ya, dan teman-teman harus ketik manual. Lalu jika sudah, teman-teman bisa klik ini, lalu klik save ya. Lalu untuk akun type, bisa pilih yang individual checking, lalu klik ini dan klik save. Maka kita akan disuruh mengisi password, dan kita bisa klik continue. Nah, untuk kamu yang pertama kali menambahkan withdraw methods ke Upwork, Upwork membutuhkan 3 hari kerja untuk verifikasi pembayaran kamu. Jadi nggak bisa langsung withdraw. Jadi sabar aja, jika memang pembayaran kamu diterima, maka akan diinformasikan via notification atau lewat email. Nah, setelah withdraw methodsmu sudah di ACC sama Upwork, kamu bisa klik Get Paid Now ya, di sini, Get Paid Now, karena aku udah narik ya minggu ini, jadi nggak bisa dipencet. Tapi jika sudah ada available balance-nya, kamu bisa klik Get Paid Now. Lalu kamu bisa pilih payment option yang sudah didaftarkan tadi, yaitu ya yang Parallax tadi. Tuh. Jangan sampai salah ya teman-teman. Dan setelah kamu narik, maka prosesnya itu 2-3 hari kerja. Misal kalau kamu narik Jumat, biasanya sampai di Upwork itu Senin malam. Kalau kamu narik di hari Senin pagi, maka sampainya Selasa malam gitu. Jadi jaraknya itu 1,5 hari. Jadi kalau kamu misal pengen narik, usahakan di pagi hari biar sampai di Parallax-nya itu malam besok. Setelah itu, bagaimana cara withdraw dana kita yang ada di Parallax ke bank lokal? Kalau ini caranya gampang banget, teman-teman bisa klik withdraw, lalu bisa isikan total yang ingin di-withdraw, misal 100 ya, untuk contoh. Lalu pilih ke Indonesian rupiah. Nah, di sini teman-teman bisa klik penerimanya. Bagaimana cara menambahkan penerimanya? Kamu bisa ke halaman Parallax, lalu bisa add account. Kamu bisa pilih ini, local currency account. Lalu pilih Indonesian rupiah. Dan bisa isi nama banknya di sini, lalu rekeningnya, nomor rekening, lalu nama rekeningnya bisa diisikan di sini. Dan di sini bank yang support sangat banyak nih. Ada BCA, BNI, bla 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 bla, banyak banget, Mandiri. Lalu kalau kita pakai e-wallet pun juga bisa. Di sini bisa pakai Dana, GoPay, Link Aja, OVO, bahkan sampai ShopeePay. Bisa diisi e-wallet number dan nama pemegang akunnya. Nah, misal kamu sudah menambahkan ini, kamu bisa langsung klik withdraw dan kamu isikan nominalnya 100. Lalu untuk ini kamu pilih yang Indonesian rupiah kalau kamu pengen narik ke bank lokal. Lalu pilih penerimanya karena di sini aku baru mendaftarkan bank BCA aja. Jadi yang muncul cuma ini aja. Tapi jika kamu mendaftarkan ke banyak penerima, maka ini akan muncul. Nah, untuk rate teman-teman bisa melihat nih bahwa rate di Parallax ini itu sama seperti rate Google ya. Dan fee-nya ini 2,90 US dollar seperti yang aku katakan sebelumnya. Lalu jika sudah, teman-teman bisa klik next dan isikan PIN-nya. Maka teman-teman akan disuruh konfirmasi dan klik
confirm withdrawal. Dan tunggu prosesnya maksimal 1 hari kerja. Lalu bagaimana jika kamu pengen withdraw ke USDC? Nah, sebelum kamu withdraw ke USDC, kamu tuh harus punya walletnya dulu. Nah, cara daftar walletnya, kamu bisa pakai aplikasi exchange kripto di Indonesia seperti Pintu, BitTime, Toko Kripto, dan lain sebagainya. Pokoknya daftar exchange kripto yang terdaftar di Bapepti dan support withdraw ke bank lokal. Kalau aku sendiri itu pakai aplikasi yang namanya BitTime. Kenapa aku pakai BitTime tanpa di-endorse? Aku tuh merasakan bahwa BitTime itu withdraw fee-nya itu rendah, cuma 2.500 per withdraw. Lalu juga sering kasih bonus kalau kita melakukan deposit. Dan juga BitTime ini sudah terdaftar di Bapepti. Jadi tenang aja. Dan selain itu memang aku suka respon CS-nya yang cepat dalam menanggapi permasalahan atau pertanyaan dari usernya. Tapi kuakui, BitTime ini kekurangannya itu ada di tampilan aplikasinya. Buat teman-teman yang pemula atau benar-benar buta kripto mungkin akan kesulitan ketika menggunakan BitTime pertama kali. Tapi kalau udah biasa sih nggak ada problem ya. Aku pun dulu yang nggak tahu kripto sama sekali juga bisa pakai kok. Maka alternatifnya kamu bisa pakai aplikasi yang namanya Pintu. Ya, untuk Pintu sendiri itu tampilannya benar-benar enak. Ya, mungkin buat kamu yang UI UX designer, enak aplikasinya dilihat tampilannya. Tapi memang withdraw fee-nya lumayan mahal, kalau nggak salah 6 ribuan. Buat kamu yang belum daftar kedua aplikasi ini, aku sediain link pendaftaran di bawah. Jika pakai link yang di bawah ini, teman-teman akan mendapatkan persentase setiap adanya transaksi. Jadi ya lumayan gitu, setiap withdraw kita mendapatkan sedikit persentase dari hasil withdraw kita. Nah, kalau teman-teman sudah daftar, sudah verifikasi aplikasinya, cara mendapatkan alamat e-walletnya itu cukup gampang ya. Aku akan berikan tutorial di HP. Nah, jika teman-teman menggunakan BitTime, caranya itu teman-teman bisa klik aset, yaitu icon yang ada di kanan bawah. Lalu di halaman bawah, silakan cari mata uang yang bernama USDC. Ya, kayak gini. Lalu klik, dan di sini teman-teman akan menemukan 2 tombol, deposit dan penarikan. Teman-teman bisa klik yang deposit. Nah, di sini kamu akan mendapatkan beberapa opsi. Nah, kamu bisa pilih salah satu. Tadi di Parallax kan itu menyediakan 3 jaringan, Ethereum, Solana, dan Polygon. Nah, karena aku pakai Solana, atau mungkin teman-teman juga mau pakai Solana, bisa klik Solana. Maka akan muncul alamat depositnya, ya. Nah, alamat deposit itu teman-teman harus copy dan jangan dibagikan ke sembarang orang. Copy. Ya kalau sudah copy, teman-teman bisa klik add account. Lalu pilih crypto wallet. Dan di sini pilih nama walletnya itu apa. Bebas sih, misal kayak namamu, misal kayak Dwi Febrianto, Solana, USDC. Lalu kamu bisa pilih networknya ya. Karena tadi kita pilih Solana, maka klik Solana. Lalu kamu pastekan alamat walletnya di sini. Dan di sini kamu bisa klik ini, I confirm my Solana wallet address can receive USDC. Ya, bla 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 bla. Dan di sini juga kamu harus pastikan bahwa Solana walletmu itu bisa menerima USDC, yaitu yang tadi seperti yang aku contohkan di sini gitu. Jadi kamu harus pastikan bahwa mata uang yang dipilih itu USDC, jangan mata uang yang lain. Kalau kamu salah memilih mata uang, maka dana yang kamu withdraw itu nggak bakal masuk. Karena kekurangan di kripto ini, kalau semisal ada masalah pada payment kita tuh nggak bisa refund, nggak bisa lapor ke siapa-siapa gitu, karena ini kripto. Jadi harus hati-hati ketika kamu mengcopy paste alamat walletnya. Jadi pastikan sebelum kamu withdraw ke nominal besar, kamu withdraw ke nominal kecil-kecil dulu, entah itu $1, $2, atau mungkin $10. Nah, kalau sudah masuk, kamu bisa draw ke nominal yang besar, gitu.
Nah, kalau misal kamu sudah nambahkan, maka di sini akan muncul account detailnya dan kamu bisa confirm. Oke ya, jadi setelah kamu berhasil menambahkan wallet kriptonya, kamu bisa langsung withdraw. Nah, bisa klik withdraw di sini. Lalu, kamu bisa pilih nominal berapa yang ingin kamu withdraw. Di sini misal aku contohkan 100. Nah, di sini kamu bisa melihat bahwa potongannya itu cuma 0,85% ya dari 100 US dollar. Dan rate-nya 1 USD ya, kalau teman-teman pengen ngecek. Rate 1 USD sekarang itu, nah ini 16.574. Kalau kita cek di aplikasi Google ya, itu malah nih kalau teman-teman bisa melihat kursnya malah lebih tinggi dari USD sih ketimbang kurs asli dari kurs realnya ya. Teman-teman bisa melihat di sini. Nih ada beberapa karena Google itu masih error, nggak bisa menampilkan rate ya. Di sini kalau teman-teman melihat beberapa website, rate-nya justru lebih tinggi dari USDC ketimbang real rate-nya. Kalau sudah di sini karena aku pengen narik semua uangku ya dari Parallax, kita klik withdraw, lalu kita bisa isikan nominal ya. Lalu kalau kita sudah isikan nominal, lalu karena di sini aku pengen narik semua ya. Di sini kita pilih mata uang yang akan kita pilih beserta dengannya. Di sini USDC Solana. Lalu jangan lupa untuk pilih alamat yang akan kita cairkan, yaitu alamat wallet yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Di sini bisa klik. Tapi buat teman-teman pertama kali, tolong pastikan dites dulu. Jangan langsung withdraw segede ini. Bisa tes $10 lah paling enggak. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik next. Sama seperti kita withdraw ke rupiah tadi, lalu klik verify, maka di sini akan menampilkan konfirmasinya bahwa live exchange rate-nya ini segini sama 1 USD itu 1 USDC. Lalu klik confirm withdrawal. Kita tunggu. Nah, maka di sini akan tertulis bahwa transaksi kita berhasil untuk diproses. Nah, kita tunggu ya. Di sini aku narik jam 2 lebih 17 menit siang. Jam 2 siang lebih 17 menit. Dan di sini bahwa transaksi kita sudah sukses di Parallax itu cuma 1 menitan. 742 di sini. Nyampe di Bitam itu berapa lama kita lihat. Biasanya sih nggak sampai 10 menit. Nah, tuh sampai teman-teman. Cuma 5 menit aja. Tadi ini 18. Tadi kita narik jam berapa tadi ya? 14.18. Tadi kita narik sekitar, loh kok jamnya agak beda ya? Jamnya agak beda di sini. Oh ya, kita narik di 14.16 dan sampainya itu 14.18. Cuma 2 menit, guys. Kita akan sampai di Parallax. Nih ya. Cuma 2 menit. Gokil. Lalu bagaimana caranya kita menarik uang kita dari Bittime atau aplikasi exchange yang lain seperti Pintu, Toko Kripto, dan lain sebagainya ke rekening lokal, alias bagaimana cara convert USDC ke rupiah. Sebenarnya caranya gampang, tapi mungkin buat kamu yang baru pertama kali narik, ya ini cukup rumit. Jadi bisa klik ke pasar, lalu bisa pilih mata uang yang ingin kita tarik. Tadi karena kita menerima USDC, bisa klik pencarian, lalu klik USDC. Atau jika teman-teman biar nggak kerepotan nantinya bisa klik favorit yang ada di tombol kanan atas. Nah kalau sudah, teman-teman klik jual karena kita akan menjual USDC ke rupiah. Nah di sini teman-teman bisa melihat yang merah-merah atas ini adalah harga tawaran penjualan. Jadi ada orang-orang yang ingin menjual USDC juga dengan harga yang tertera di merah ini. Lalu untuk sampingnya itu yang berwarna putih, jumlah USDC itu adalah total dari USDC-nya. Jadi itu yang paling bawah yang menjual 16.582, dia itu punya 232,5 USDC untuk dijual. Lalu untuk yang bawah,
itu adalah orang yang pengen beli USDC kita. Nah, di situ ada nominal 16.547, 16.530, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah nominal-nominal yang ingin mereka tawarkan ke kita. Jadi misal kayak yang paling atas itu 16.547, dia itu ingin beli USDC dengan total 234 USDC dengan harga 16.547 rupiah. Jadi kalau semisal kita pengen narik cepat, kita nggak mau nunggu, kita bisa menuruti harga dari orang-orang yang ada di warna hijau ini. Nah, kalau bisa ya yang paling atas ini kita turuti. Tapi kalau kita bisa nunggu, kita bisa menawarkan harga yang pengen kita setkan. Tentunya harganya itu juga yang masuk akal, jangan jauh-jauh dengan rate yang ada di tengah-tengah ini, yang ada icon atas ataupun bawahnya ini gitu. Nah, karena aku pengen cepat, ya aku meletakkan harga yang sama seperti pada nominal yang paling atas yang berwarna hijau ini. Jadi aku tinggal klik aja, maka di batas pesanan ini langsung tertulis dengan nominal yang kita pencet tadi. Lalu untuk nominalnya aku isi sesuai dengan permintaannya dia aja, yaitu 234 USDC ya. Maka kita bisa langsung klik jual USDC. Nah, maka akan langsung terjual karena sudah ada yang mau beli. Tuh. Kalau misal kita masih ada sisa saldo ya kita lakukan itu terus-menerus sampai saldo kita habis. Gitu cara narik via USDC, teman-teman. Nah, aku sudah berhasil menjual semua saldoku. Maka di sini di walletnya akan tertulis rupiah ya. Bagaimana cara menariknya? Teman-teman bisa klik ini, IDR, lalu klik menarikan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa biayanya itu 15.078698. Biayanya itu cuma Rp2.500 aja. Ya. Lalu jika sudah, teman-teman klik lanjut. Maka di sini kita akan disuruh menulis PIN-nya, maka klik konfirmasi. Dan di sini tertulis bahwa pengajuan penarikan berhasil dan biasanya masuknya itu nggak sampai 10 menitan. Oke, jadi begitu ya teman-teman tutorial cara menggunakan Parallax. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kamu yang ingin pakai Parallax. Jangan lupa daftar lewat link yang aku sertakan karena dari situ kamu bisa mendapatkan 10 US dollar secara gratis. Dengan saya Dwi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.